dapat diterima, dipahami, dan mampu mempengaruhi pihak yang menjadi sasaran, seperti pemerintah, media, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dalam advokasi, memiliki data dan solusi saja belum cukup. Pesan juga harus disampaikan dengan cara yang tepat agar dapat meyakinkan orang lain. Komunikasi yang baik akan membantu membangun kepercayaan, meningkatkan dukungan, dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani dan pelaku agrobisnis. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan advokasi. Berikutnya ada mengenai teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah cara berkomunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, cara berpikir, atau tindakan seseorang tanpa adanya paksaan. Dalam advokasi agrobisnis, komunikasi persuasif digunakan untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, investor, maupun masyarakat agar mendukung isu yang sedang diperjuangkan. Komunikasi persuasif tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga didukung oleh data, fakta, dan penyampaian yang baik, sehingga pesan lebih mudah diterima. Misalnya, ketika petani meminta pemerintah meningkatkan subsidi pupuk, mereka harus menjelaskan alasan, menunjukkan data biaya produksi, serta memberikan solusi yang relatif. Intinya, komunikasi persuasif bertujuan membangun kepercayaan sehingga orang lain bersedia mendukung atau mengambil tindakan sesuai dengan tujuan advokasi. Berikutnya, 2 prinsip penting dalam komunikasi persuasif, yaitu reciprocity atau timbal balik, dan commitment and konsistensi, yaitu komitmen dan konsistensi. Reciprocity berarti seorang cenderung membalas kebaikan yang diterimanya. Dalam advokasi, kita dapat memberikan informasi yang bermanfaat, hasil penelitian, atau solusi kepada pemerintah sehingga mereka lebih terbuka menerima usulan yang kita sampaikan. Sedangkan komitmen and konsistensi berarti seorang cenderung mempertahankan komitmen yang telah dibuat. Misalnya, jika pemerintah pernah menyatakan akan meningkatkan kesejahteraan petani, maka pernyataan tersebut dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan dan mendorong pemerintah agar benar-benar menjalankan komitmennya melalui kebijakan yang nyata. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, proses advokasi akan lebih mudah diterima karena dibangun melalui hubungan yang baik dan komitmen bersama. Berikutnya ada 2 prinsip persuasif lainnya, yaitu social proof atau bukti sosial, dan authority, yaitu otoritas. Social proof berarti seorang akan lebih mudah percaya jika melihat banyak orang lain juga mendukung suatu pendapat atau tindakan. Dalam advokasi agribisnis, kita dapat menunjukkan bahwa banyak petani, kelompok tani, koperasi, dan organisasi masyarakat mendukung usulan yang diajukan. Tujuan dukungan yang luas akan meningkatkan kepercayaan membuat kebijakan terhadap isu tersebut. Sementara itu, authority berarti masyarakat lebih percaya pada informasi yang berasal dari pihak yang memiliki keahlian atau kewenangan. Oleh karena itu, advokasi sebaiknya didukung oleh hasil penelitian, data dari BPS atau Kementerian Pertanian, serta pendapat para ahli atau akademisi. Dengan demikian, pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan lebih mudah dipercaya. Berikutnya ada 2 prinsip persuasif berikutnya, yaitu liking atau kesukaan, dan scarcity, itu kelangkaan atau urgensi. Liking berarti seorang akan lebih mudah menerima pesan dari orang lain, orang yang disukai atau dipercaya. Oleh karena itu, dalam advokasi kita harus membangun
hubungan yang baik, bersikap sopan, ramah, jujur, serta menjaga kredibilitas agar komunikasi berjalan dengan baik. Sedangkan scarcity menekankan bahwa sesuatu yang langka atau memiliki waktu yang terbatas biasanya dianggap lebih penting dalam advokasi agribisnis. Prinsip ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu masalah harus segera diselesaikan. Misalnya, jika alih fungsi lahan terus terjadi, maka lahan pertanian akan semakin berkurang. Atau jika tidak ada kebijakan untuk menarik minat generasi muda menjadi petani, maka jumlah petani akan terus menurun di masa depan. Prinsip ini bertujuan menumbuhkan rasa urgensi sehingga pemerintah dan masyarakat terdorong untuk segera mengambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih besar. Berikutnya ada tentang penyusunan pesan yang efektif dalam advokasi. Pesan yang baik bukan hanya menyampaikan masalah, tetapi juga harus dipahami, relevan dengan kebutuhan audiens, dan menawarkan solusi. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pesan harus relevan dengan siapa yang menjadi sasaran. Jika yang diajak berbicara adalah pemerintah, maka fokuskan pada dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika yang menjadi sasaran adalah konsumen, maka tekankan pentingnya keamanan pangan dan kualitas produk. Kedua, ada pesan harus jelas dan ringkas. Hindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana agar pesan mudah diterima. Ketiga, pesan harus berbasis solusi dengan hanya menyampaikan keluhan, tetapi sertakan usulan yang realistis. Misalnya, bukan hanya mengatakan hanya pupuk mahal, tetapi juga mengusulkan agar pemerintah memperbaiki sistem subsidi pupuk sehingga lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pesan advokasi akan lebih mudah dipahami, dipercaya, dan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan kebijakan. Bahwa setelah pesan advokasi disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah menyampaikan pesan dengan menarik emosi dan logika serta menjaga konsistensi pesan. Pesan yang baik tidak hanya berisi data atau fakta, tapi juga harus mampu menyentuh perasaan audiens agar mereka lebih peduli terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Selain itu, pesan harus tetap konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan pertama. Pesan yang menarik emosi dapat berupa kisah nyata perjuangan petani yang mengalami gagal panen, kesulitan memperoleh pupuk, atau rendahnya harga hasil panen. Cerita tersebut kemudian dibuat dengan data yang menunjukkan bahwa masalah tersebut memang benar terjadi. Dengan menggabungkan cerita dan data, audiens tidak hanya memahami masalah secara logis, tapi juga ikut merasakan dampaknya secara emosional. Selain itu, pesan harus konsisten, artinya semua pihak yang terlibat dalam advokasi harus menyampaikan informasi yang sama, baik melalui media sosial, wawancara, maupun pertemuan dengan pemerintah. Konsistensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap advokasi yang dilakukan. Berikutnya ada mengenai pemilihan saluran komunikasi. Dalam advokasi, pesan yang baik tidak akan efektif apabila disampaikan melalui media yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi target advokasi dan jenis pesan yang akan disampaikan. Jika targetnya adalah petani di pedesaan, maka saluran komunikasi yang efektif adalah penyuluhan, pertemuan kelompok tani, atau radio lokal. Jika targetnya adalah generasi muda, maka media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau YouTube akan lebih efektif. Sedangkan jika targetnya adalah pemerintah atau pembuat kebijakan, maka penyampaian melalui audiensi, presentasi,
laporan resmi atau seminar akan lebih cepat. Selain melihat target audiens, pemilihan saluran juga harus disesuaikan dengan isi pesan. Pesan yang bersifat singkat dan mendesak cocok disampaikan melalui media sosial. Sedangkan pesan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci lebih tepat disampaikan dalam bentuk laporan, presentasi, atau diskusi langsung. Berikutnya ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling adalah teknik menyampaikan pesan dalam bentuk cerita agar lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam advokasi, storytelling sangat efektif karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman nyata yang dialami masyarakat. Seringkali data hanya berupa angka sehingga sulit dipahami oleh masyarakat. Namun jika data tersebut disampaikan melalui cerita, maka pesan akan menjadi lebih hidup dan lebih mudah diingat. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan bahwa pendapatan petani turun 40%, akan lebih menarik jika diceritakan kisah seseorang petani yang harus mengurangi biaya pendidikan anaknya karena harga hasil panen turun. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai penurunan harga komoditas sehingga pesan menjadi lebih meyakinkan. Storytelling membantu audiensi memahami bahwa data bukan sekedar angka tetapi menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Berikutnya, mengapa storytelling berbasis data sangat efektif dalam advokasi. Yang pertama itu ada storytelling mampu memanusiakan data atau memberikan gambaran nyata di balik angka-angka statistik. Dengan adanya cerita, masyarakat akan lebih mudah memahami dampak suatu masalah terhadap kehidupan petani. Kedua, ada storytelling membuat informasi lebih mudah diingat. Manusia cenderung lebih mudah mengingat sebuah cerita dibandingkan sekumpulan angka atau tabel. Ketiga, storytelling dapat membangun empati. Ketika audiens mengetahui perjuangan seorang petani yang mengalami gagal panen atau kesulitan menjual hasil pertaniannya, mereka akan lebih terdorong untuk mendukung solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam advokasi modern, data sebaiknya tidak hanya disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik, tapi juga dipadukan dengan cerita yang nyata sehingga pesan lebih kuat dan lebih mudah diterima. Berikutnya ada keunggulan storytelling berbasis data, terutama dalam menyederhanakan isu yang rumit dan membuat advokasi menjadi lebih meyakinkan. Banyak permasalahan agribisnis seperti rantai pasok, perubahan iklim, fluktuasi harga, atau kebijakan perdagangan sulit dipahami oleh masyarakat karena bersifat kompleks. Melalui storytelling, masalah tersebut dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana melalui pengalaman seseorang atau sebuah komoditas. Selain itu, cerita yang didukung oleh data yang valid akan lebih meyakinkan dibandingkan hanya menyampaikan pendapat. Misalnya, ketika menjelaskan dampak perubahan iklim, kita dapat menceritakan pengalaman seseorang petani yang hasil panennya menurun akibat musim kemarau yang panjang. Kemudian memperkuat cerita tersebut dengan data curah hujan atau data produksi pertanian. Dengan cara ini, audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga lebih percaya terhadap solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, storytelling berbasis data menjadi salah satu teknik komunikasi yang sangat efektif dalam advokasi agribisnis. Bahwa setelah pesan advokasi disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah menyampaikan pesan dengan menarik emosi dan logika
serta menjaga konsistensi pesan. Pesan yang baik tidak hanya berisi data atau fakta, tapi juga harus mampu menyentuh perasaan audiens agar mereka lebih peduli terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Selain itu, pesan harus tetap konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan pertama. Pesan yang menarik emosi dapat berupa kisah nyata perjuangan petani yang mengalami gagal panen, kesulitan memperoleh pupuk, atau rendahnya harga hasil panen. Cerita tersebut kemudian dibuat dengan data yang menunjukkan bahwa masalah tersebut memang benar terjadi. Dengan menggabungkan cerita dan data, audiens tidak hanya memahami masalah secara logis, tapi juga ikut merasakan dampaknya secara emosional. Selain itu, pesan harus konsisten, artinya semua pihak yang terlibat dalam advokasi harus menyampaikan informasi yang sama, baik melalui media sosial, wawancara, maupun pertemuan dengan pemerintah. Konsistensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap advokasi yang dilakukan. Berikutnya ada mengenai pemilihan saluran komunikasi. Dalam advokasi, pesan yang baik tidak akan efektif apabila disampaikan melalui media yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi target advokasi dan jenis pesan yang akan disampaikan. Jika targetnya adalah petani di pedesaan, maka saluran komunikasi yang efektif adalah penyuluhan, pertemuan kelompok tani, atau radio lokal. Jika targetnya adalah generasi muda, maka media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau YouTube akan lebih efektif. Sedangkan jika targetnya adalah pemerintah atau pembuat kebijakan, maka penyampaian melalui audiensi, presentasi, laporan resmi, atau seminar akan lebih cepat. Selain melihat target audiens, pemilihan saluran juga harus disesuaikan dengan isi pesan. Pesan yang bersifat singkat dan mendesak cocok disampaikan melalui media sosial. Sedangkan pesan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci lebih tepat disampaikan dalam bentuk laporan, presentasi, atau diskusi langsung. Berikutnya ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling adalah teknik menyampaikan pesan dalam bentuk cerita agar lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam advokasi, storytelling sangat efektif karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman nyata yang dialami masyarakat. Seringkali data hanya berupa angka sehingga sulit dipahami oleh masyarakat. Namun jika data tersebut disampaikan melalui cerita, maka pesan akan menjadi lebih hidup dan lebih mudah diingat. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan bahwa pendapatan petani turun 40%, akan lebih menarik jika diceritakan kisah seseorang petani yang harus mengurangi biaya pendidikan anaknya karena harga hasil panen turun. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai penurunan harga komoditas sehingga pesan menjadi lebih meyakinkan. Storytelling membantu audiensi memahami bahwa data bukan sekedar angka tetapi menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Berikutnya, mengapa storytelling berbasis data sangat efektif dalam advokasi. Yang pertama itu ada storytelling mampu memanusiakan data atau memberikan gambaran nyata di balik angka-angka statistik. Dengan adanya cerita, masyarakat akan lebih mudah memahami dampak suatu masalah terhadap kehidupan petani. Kedua, ada storytelling membuat informasi lebih mudah diingat. Manusia cenderung lebih mudah mengingat sebuah cerita dibandingkan sekumpulan angka atau tabel. Ketiga, storytelling dapat membangun empati. Ketika audiens mengetahui
perjuangan seorang petani yang mengalami gagal panen atau kesulitan menjual hasil pertaniannya, mereka akan lebih terdorong untuk mendukung solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam advokasi modern, data sebaiknya tidak hanya disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik, tapi juga dipadukan dengan cerita yang nyata sehingga pesan lebih kuat dan lebih mudah diterima. Berikutnya ada keunggulan storytelling berbasis data, terutama dalam menyederhanakan isu yang rumit dan membuat advokasi menjadi lebih meyakinkan. Banyak permasalahan agribisnis seperti rantai pasok, perubahan iklim, fluktuasi harga, atau kebijakan perdagangan sulit dipahami oleh masyarakat karena bersifat kompleks. Melalui storytelling, masalah tersebut dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana melalui pengalaman seseorang atau sebuah komoditas. Selain itu, cerita yang didukung oleh data yang valid akan lebih meyakinkan dibandingkan hanya menyampaikan pendapat. Misalnya, ketika menjelaskan dampak perubahan iklim, kita dapat menceritakan pengalaman seseorang petani yang hasil panennya menurun akibat musim kemarau yang panjang. Kemudian memperkuat cerita tersebut dengan data curah hujan atau data produksi pertanian. Dengan cara ini, audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga lebih percaya terhadap solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, storytelling berbasis data menjadi salah satu teknik komunikasi yang sangat efektif dalam advokasi agribisnis.
Bahwa setelah pesan advokasi disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah menyampaikan pesan dengan menarik emosi dan logika serta menjaga konsistensi pesan. Pesan yang baik tidak hanya berisi data atau fakta, tapi juga harus mampu menyentuh perasaan audiens agar mereka lebih peduli terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Selain itu, pesan harus tetap konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan pertama. Pesan yang menarik emosi dapat berupa kisah nyata perjuangan petani yang mengalami gagal panen, kesulitan memperoleh pupuk, atau rendahnya harga hasil panen. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa masalah tersebut memang benar terjadi. Dengan menggabungkan cerita dan data, audiens tidak hanya memahami masalah secara logis, tapi juga ikut merasakan dampaknya secara emosional. Selain itu, pesan harus konsisten, artinya semua pihak yang terlibat dalam advokasi harus menyampaikan informasi yang sama, baik melalui media sosial, wawancara, maupun pertemuan dengan pemerintah. Konsistensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap advokasi yang dilakukan. Berikutnya ada mengenai pemilihan saluran komunikasi. Dalam advokasi, pesan yang baik tidak akan efektif apabila disampaikan melalui media yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi target advokasi dan jenis pesan yang akan disampaikan. Jika targetnya adalah petani di pedesaan, maka saluran komunikasi yang efektif adalah penyuluhan, pertemuan kelompok tani atau radio lokal. Jika targetnya adalah generasi muda, maka media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau YouTube akan lebih efektif. Sedangkan jika targetnya adalah pemerintah atau pembuat kebijakan, maka penyampaian melalui audiensi, presentasi, laporan resmi, atau seminar akan lebih cepat. Selain melihat target audiens, pemilihan saluran juga harus disesuaikan dengan isi pesan. Pesan yang bersifat singkat dan mendesak cocok disampaikan melalui media sosial. Sedangkan pesan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci lebih tepat disampaikan dalam bentuk laporan, presentasi, atau diskusi langsung. Berikutnya ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling adalah teknik menyampaikan pesan dalam bentuk cerita agar lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam advokasi, storytelling sangat efektif karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman nyata yang dialami masyarakat. Seringkali data hanya berupa angka sehingga sulit dipahami oleh masyarakat. Namun jika data tersebut disampaikan melalui cerita, maka pesan akan menjadi lebih hidup dan lebih mudah diingat. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan bahwa pendapatan petani turun 40%, akan lebih menarik jika diceritakan kisah seseorang petani yang harus mengurangi biaya pendidikan anaknya karena harga hasil panen turun. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai penurunan harga komoditas sehingga pesan menjadi lebih meyakinkan. Storytelling membantu audiensi memahami bahwa data bukan sekedar angka tetapi menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Berikutnya, mengapa storytelling berbasis data sangat efektif dalam advokasi. Yang pertama itu ada storytelling mampu memanusiakan data atau memberikan gambaran nyata di balik angka-angka statistik. Dengan adanya cerita, masyarakat akan lebih mudah memahami dampak suatu masalah terhadap kehidupan petani. Kedua, ada storytelling membuat informasi lebih mudah diingat. Manusia cenderung lebih mudah mengingat sebuah cerita dibandingkan sekumpulan angka atau tabel.
Ketiga, storytelling dapat membangun empati. Ketika audiens mengetahui perjuangan seorang petani yang mengalami gagal panen atau kesulitan menjual hasil pertaniannya, mereka akan lebih terdorong untuk mendukung solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam advokasi modern, data sebaiknya tidak hanya disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik, tapi juga dipadukan dengan cerita yang nyata sehingga pesan lebih kuat dan lebih mudah diterima. Berikutnya ada keunggulan storytelling berbasis data, terutama dalam menyederhanakan isu yang rumit dan membuat advokasi menjadi lebih meyakinkan. Banyak permasalahan agribisnis seperti rantai pasok, perubahan iklim, fluktuasi harga, atau kebijakan perdagangan sulit dipahami oleh masyarakat karena bersifat kompleks. Melalui storytelling, masalah tersebut dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana melalui pengalaman seseorang atau sebuah komoditas. Selain itu, cerita yang didukung oleh data yang valid akan lebih meyakinkan dibandingkan hanya menyampaikan pendapat. Misalnya, ketika menjelaskan dampak perubahan iklim, kita dapat menceritakan pengalaman seseorang petani yang hasil panennya menurun akibat musim kemarau yang panjang. Kemudian memperkuat cerita tersebut dengan data curah hujan atau data produksi pertanian. Dengan cara ini, audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga lebih percaya terhadap solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, storytelling berbasis data menjadi salah satu teknik komunikasi yang sangat efektif dalam advokasi agribisnis. Storytelling membantu audiensi memahami bahwa data bukan sekedar angka, tetapi menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Berikutnya, mengapa storytelling berbasis data sangat efektif dalam advokasi. Yang pertama itu ada storytelling mampu memanusiakan data atau memberikan gambaran nyata di balik angka-angka statistik. Dengan adanya cerita, masyarakat akan lebih mudah memahami dampak suatu masalah terhadap kehidupan petani. Kedua, ada storytelling membuat informasi lebih mudah diingat. Manusia cenderung lebih mudah mengingat sebuah cerita dibandingkan sekumpulan angka atau tabel. Ketiga, storytelling dapat membangun empati. Ketika audiens mengetahui perjuangan seorang petani yang mengalami gagal panen atau kesulitan menjual hasil pertaniannya, mereka akan lebih terdorong untuk mendukung solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam advokasi modern, data sebaiknya tidak hanya disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik, tapi juga dipadukan dengan cerita yang nyata sehingga pesan lebih kuat dan lebih mudah diterima. Berikutnya ada keunggulan storytelling berbasis data, terutama dalam menyederhanakan isu yang rumit dan membuat advokasi menjadi lebih meyakinkan. Banyak permasalahan agribisnis seperti rantai pasok, perubahan iklim, fluktuasi harga, atau kebijakan perdagangan sulit dipahami oleh masyarakat karena bersifat kompleks. Melalui storytelling, masalah tersebut dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana melalui pengalaman seseorang atau sebuah komoditas. Selain itu, cerita yang didukung oleh data yang valid akan lebih meyakinkan dibandingkan hanya menyampaikan pendapat. Misalnya, ketika menjelaskan dampak perubahan iklim, kita dapat menceritakan pengalaman seseorang petani yang hasil panennya menurun akibat musim kemarau yang panjang. Kemudian memperkuat cerita tersebut dengan data curah hujan atau data produksi pertanian.
Dengan cara ini, audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga lebih percaya terhadap solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, storytelling berbasis data menjadi salah satu teknik komunikasi yang sangat efektif dalam advokasi agribisnis. Berikutnya, mengapa storytelling berbasis data sangat efektif dalam advokasi. Yang pertama itu ada storytelling mampu memanusiakan data atau memberikan gambaran nyata di balik angka-angka statistik. Dengan adanya cerita, masyarakat akan lebih mudah memahami dampak suatu masalah terhadap kehidupan petani. Kedua, ada storytelling membuat informasi lebih mudah diingat. Manusia cenderung lebih mudah mengingat sebuah cerita dibandingkan sekumpulan angka atau tabel. Ketiga, storytelling dapat membangun empati. Ketika audiens mengetahui perjuangan seorang petani yang mengalami gagal panen atau kesulitan menjual hasil pertaniannya, mereka akan lebih terdorong untuk mendukung solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam advokasi modern, data sebaiknya tidak hanya disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik, tapi juga dipadukan dengan cerita yang nyata sehingga pesan lebih kuat dan lebih mudah diterima. Berikutnya ada keunggulan storytelling berbasis data, terutama dalam menyederhanakan isu yang rumit dan membuat advokasi menjadi lebih meyakinkan. Banyak permasalahan agribisnis seperti rantai pasok, perubahan iklim, fluktuasi harga, atau kebijakan perdagangan sulit dipahami oleh masyarakat karena bersifat kompleks. Melalui storytelling, masalah tersebut dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana melalui pengalaman seseorang atau sebuah komoditas. Selain itu, cerita yang didukung oleh data yang valid akan lebih meyakinkan dibandingkan hanya menyampaikan pendapat. Misalnya, ketika menjelaskan dampak perubahan iklim, kita dapat menceritakan pengalaman seseorang petani yang hasil panennya menurun akibat musim kemarau yang panjang. Kemudian memperkuat cerita tersebut dengan data curah hujan atau data produksi pertanian. Dengan cara ini, audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga lebih percaya terhadap solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, storytelling berbasis data menjadi salah satu teknik komunikasi yang sangat efektif dalam advokasi agribisnis. Bahwa setelah pesan advokasi disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah menyampaikan pesan dengan menarik emosi dan logika serta menjaga konsistensi pesan. Pesan yang baik tidak hanya berisi data atau fakta, tapi juga harus mampu menyentuh perasaan audiens agar mereka lebih peduli terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Selain itu, pesan harus tetap konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan pertama. Pesan yang menarik emosi dapat berupa kisah nyata perjuangan petani yang mengalami gagal panen, kesulitan memperoleh pupuk, atau rendahnya harga hasil panen. Cerita tersebut kemudian dibuat dengan data yang menunjukkan bahwa masalah tersebut memang benar terjadi. Dengan menggabungkan cerita dan data, audiens tidak hanya memahami masalah secara logis, tapi juga ikut merasakan dampaknya secara emosional. Selain itu, pesan harus konsisten, artinya semua pihak yang terlibat dalam advokasi harus menyampaikan informasi yang sama, baik melalui media sosial, wawancara, maupun pertemuan dengan pemerintah. Konsistensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap advokasi yang dilakukan. Berikutnya ada mengenai pemilihan
saluran komunikasi. Dalam advokasi, pesan yang baik tidak akan efektif apabila disampaikan melalui media yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi target advokasi dan jenis pesan yang akan disampaikan. Jika targetnya adalah petani di pedesaan, maka saluran komunikasi yang efektif adalah penyuluhan, pertemuan kelompok tani atau radio lokal. Jika targetnya adalah generasi muda, maka media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau YouTube akan lebih efektif. Sedangkan jika targetnya adalah pemerintah atau pembuat kebijakan, maka penyampaian melalui audiensi, presentasi, laporan resmi, atau seminar akan lebih cepat. Selain melihat target audiens, pemilihan saluran juga harus disesuaikan dengan isi pesan. Pesan yang bersifat singkat dan mendesak cocok disampaikan melalui media sosial. Sedangkan pesan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci lebih tepat disampaikan dalam bentuk laporan, presentasi, atau diskusi langsung. Berikutnya ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling adalah teknik menyampaikan pesan dalam bentuk cerita agar lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam advokasi, storytelling sangat efektif karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman nyata yang dialami masyarakat. Seringkali data hanya berupa angka sehingga sulit dipahami oleh masyarakat. Namun jika data tersebut disampaikan melalui cerita, maka pesan akan menjadi lebih hidup dan lebih mudah diingat. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan bahwa pendapatan petani turun 40%, akan lebih menarik jika diceritakan kisah seseorang petani yang harus mengurangi biaya pendidikan anaknya karena harga hasil panen turun. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai penurunan harga komoditas sehingga pesan menjadi lebih meyakinkan. Storytelling membantu audiensi memahami bahwa data bukan sekedar angka tetapi menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Menghubungkan data dengan pengalaman nyata yang dialami masyarakat. Seringkali data hanya berupa angka sehingga sulit dipahami oleh masyarakat. Namun jika data tersebut disampaikan melalui cerita, maka pesan akan menjadi lebih hidup dan lebih mudah diingat. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan bahwa pendapatan petani turun 40%, akan lebih menarik jika diceritakan kisah seseorang petani yang harus mengurangi biaya pendidikan anaknya karena harga hasil panen turun. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai penurunan harga komoditas sehingga pesan menjadi lebih meyakinkan. Storytelling membantu audiensi memahami bahwa data bukan sekedar angka tetapi menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Berikutnya, mengapa storytelling berbasis data sangat efektif dalam advokasi. Yang pertama itu ada storytelling mampu memanusiakan data atau memberikan gambaran nyata di balik angka-angka statistik. Dengan adanya cerita, masyarakat akan lebih mudah memahami dampak suatu masalah terhadap kehidupan petani. Kedua, ada storytelling membuat informasi lebih mudah diingat. Manusia cenderung lebih mudah mengingat sebuah cerita dibandingkan sekumpulan angka atau tabel. Ketiga, storytelling dapat membangun empati. Ketika audiens mengetahui perjuangan seorang petani yang mengalami gagal panen atau kesulitan menjual hasil pertaniannya, mereka akan lebih terdorong untuk mendukung solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam advokasi modern, data sebaiknya tidak hanya disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik, tapi juga dipadukan dengan cerita yang nyata sehingga pesan lebih kuat dan lebih mudah diterima.
Berikutnya ada keunggulan storytelling berbasis data, terutama dalam menyederhanakan isu yang rumit dan membuat advokasi menjadi lebih meyakinkan. Banyak permasalahan agribisnis seperti rantai pasok, perubahan iklim, fluktuasi harga, atau kebijakan perdagangan sulit dipahami oleh masyarakat karena bersifat kompleks. Melalui storytelling, masalah tersebut dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana melalui pengalaman seseorang atau sebuah komunitas. Selain itu, cerita yang didukung oleh data yang valid akan lebih meyakinkan dibandingkan hanya menyampaikan pendapat. Misalnya, ketika menjelaskan dampak perubahan iklim, kita dapat menceritakan pengalaman seseorang petani yang hasil panennya menurun akibat musim kemarau yang panjang. Kemudian memperkuat cerita tersebut dengan data curah hujan atau data produksi pertanian. Dengan cara ini, audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga lebih percaya terhadap solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, storytelling berbasis data menjadi salah satu teknik komunikasi yang sangat efektif dalam advokasi agribisnis. Studi kasus komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Judul kasus: Strategi Komunikasi Advokasi untuk Meningkatkan Harga Gabah Petani di Kabupaten Aceh Utara. Latar belakangnya, Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah penghasil padi di Provinsi Aceh. Pada musim panen tahun 2026, para petani mengalami penurunan harga gabah yang cukup signifikan. Harga gabah yang sebelumnya mencapai 6,8 ribu per kilo turun menjadi sekitar 5.100 per kilo. Sementara biaya produksi seperti pupuk, benih, dan upah tenaga kerja terus meningkat. Akibat kondisi tersebut, banyak petani mengalami kerugian karena hasil penjualan gabah tidak mampu menutupi biaya produksi. Kelompok tani kemudian berinisiatif menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar dilakukan stabilisasi harga gabah. Namun, pada awalnya penyampaian aspirasi hanya berupa keluhan tanpa data yang jelas sehingga belum mendapat tanggapan. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa agribisnis bersama penyuluh pertanian membantu kelompok tani menyusun advokasi yang lebih efektif. Mereka mengumpulkan data harga gabah selama 1 tahun, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, serta membandingkan harga gabah di beberapa kabupaten lain. Selain itu, mereka membuat infografis, video testimoni petani, dan presentasi yang menjelaskan dampak penurunan harga terhadap pendapatan petani. Dalam proses advokasi, mereka juga menggunakan storytelling, yaitu menceritakan pengalaman nyata seorang petani yang hampir menjual sawahnya karena pendapatan terus menurun. Cerita tersebut dipadukan dengan data statistik sehingga pesan menjadi lebih kuat dan menyentuh emosi pada pengambil kebijakan. Hasil advokasi kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian, DPRD Kabupaten, dan pemerintah daerah. Media lokal juga meliput kegiatan tersebut sehingga mendapat perhatian masyarakat. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bulog untuk meningkatkan penyerapan gabah petani sesuai harga acuan serta memperluas akses pemasaran hasil panen. Permasalahannya yang pertama yaitu ada apa penyebab utama turunnya harga gabah di tingkat petani. Yang kedua, ada mengapa menyampaikan aspirasi petani pada awalnya belum berhasil. Yang ketiga, ada mengapa komunikasi persuasif lebih efektif dibandingkan hanya menyampaikan keluhan. Yang keempat, ada apa manfaat penggunaan storytelling dalam advokasi tersebut. Yang kelima, ada mengapa data sangat penting dalam memperkuat pesan advokasi. Yang keenam, ada bagaimana peran media dalam membantu keberlanjutan advokasi. Yang ketujuh, ada apa solusi yang dapat dilakukan agar harga gabah petani tetap stabil.
Analisis kasusnya itu, kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan advokasi. Pada awalnya, kelompok tani hanya menyampaikan keluhan sehingga pemerintah belum memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Setelah data mengenai harga gabah, biaya produksi, dan dampak ekonomi dikumpulkan, pesan advokasi menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain menggunakan data, kelompok tani juga menerapkan komunikasi persuasif dengan menyampaikan fakta secara sopan, memberikan solusi, dan menunjukkan manfaat apabila pemerintah mengambil tindakan. Penggunaan storytelling membuat pemerintah dan masyarakat lebih memahami kondisi nyata yang dialami petani, karena cerita tersebut menggambarkan dampak langsung penurunan harga tersebut terhadap kehidupan keluarga petani. Media massa dan media sosial juga berperan penting karena membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga isu tersebut mendapat perhatian yang lebih luas. Dukungan masyarakat akhirnya mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelesaian. Solusinya itu ada jangka pendek. Bulog meningkatkan pembelian gabah sesuai harga acuan pemerintah. Pemerintah daerah melakukan penguasaan terhadap harga gabah di tingkat pedagang, mengadakan pertemuan rutin antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha, menyebarkan informasi harga gabah secara terbuka agar petani mengetahui harga pasar. Langkah jangka panjang yaitu ada memperkuat koperasi petani agar memiliki posisi tawar yang lebih baik, mengembangkan pengolahan hasil pertanian sehingga gabah memiliki nilai tambah, memberikan pelatihan komunikasi dan advokasi kepada kelompok tani, memanfaatkan media digital untuk menyampaikan aspirasi dan mempromosikan hasil pertanian, menyusun kebijakan perlindungan harga hasil panen agar pendapatan petani lebih stabil. Kesimpulan, studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh masalah yang dihadapi, tapi juga oleh cara menyampaikan pesan kepada pihak yang berwenang. Komunikasi yang didukung oleh data, disampaikan secara persuasif, dan diperkuat dengan storytelling akan lebih mudah dipahami serta mampu membangun empati dan dukungan dari masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, dalam sektor agribisnis, kemampuan berkomunikasi menjadi keterampilan yang sangat penting untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.